masuk ke materi ya. Materi yang pertama mengenai bilangan kompleks ya. Nanti apa namanya, bilangan kompleks ini akan sangat sering kalian temukan di fisika ya, bahkan apa namanya, di fisika dasar memang belum ada, tapi sebenarnya itu ada ketika nanti kalian bahas mengenai medan listrik, medan magnet, kemudian ada yang namanya fasor ya, tidak sekedar vektor tapi ada juga bagian fasenya ya. Itu sebenarnya bisa lebih mudah kalau dinyatakan dalam bilangan kompleks, atau bahkan di apa namanya, semester kemarin kita membahas mengenai gelombang ya, solusinya biasanya dalam sinusoidal. Nanti di sini akan diperlihatkan bagaimana hubungan antara yang fungsi trigonometri dan juga bilangan kompleks. Nah, oke ya, ini ada mungkin kalian juga sudah melihat video yang bahasa Indonesia yang kemarin saya kirimkan, yang mungkin materinya tentang bilangan kompleks, tapi di sini ini ada dua buah video lain yang saya sebenarnya lebih senang melihat videonya yang di sini ya, dari Tribuan Brown ya. Itu banyak sekali animasinya, yang animasinya dia bikin sendiri ya, karena bapaknya itu lulusan komputer science atau informatika ya, lulusan ilmu komputer di Harvard sana. Kemudian dia senang ngajar, makanya dia membuat toolsnya sendiri. Jadi mangga kalau apa namanya, saya rasa perlu untuk subscribe channelnya. Oke, ini sedikit prolog sedikit apa namanya, sejarah bahwa bilangan imajiner ya. Nah ini apa namanya, bentar. Sorry. Nah ini sayangnya disebut sebagai bilangan imajiner. Mungkin kalian sudah tahu bahwa I itu adalah akar -1 ya. Ini sebenarnya sudah dikenal zaman Yunani kuno ya, dari Hero of Alexandria. Jadi ini meskipun namanya imajiner ya, ini memang cukup membingungkan bahwa meskipun dia imajiner tapi sebenarnya bilangan itu bilangan real gitu ya. Jadi nggak apa namanya, dia nggak imajiner gitu, dia itu memang ada gitu. Salah satu apa namanya, nanti kalau kalian belajar menggambarkan fasor ke dasar, dia ada, atau satu sudut tertentu dari misalnya ya gelombang gitu, dia punya sudut tertentu, itu kan real gitu, bukan imajiner gitu ya. Nah di sini bilangan I itu memenuhi persamaan x kuadrat tambah 1 sama dengan 0 ya. Dan ini tentu juga minus I ya. Minus I dikalikan minus I juga artinya adalah minus 1 ya. Nah ini minus I-nya itu disebut sebagai kompleks konjugat. Ya, kemudian aturan perkaliannya itu baru sekitar berapa ya, 540 tahunan yang lalu lah ya, oleh Rafael Bombelli ya, orang Italia gitu ya. Nah tapi apa namanya, ide ini juga nggak serta merta langsung kemudian bisa diterima oleh orang gitu ya. Perlu waktu lebih dari 1 abad ya, atau 1,5 abad ya, setelah ada publikasi dari Euler dan juga Gauss pada 1700-an. Nah Euler dan Gauss ini kan dua ilmuwan yang saya rasa punya pengaruh yang sangat besar gitu ya di bidang fisika dan matematika gitu. Jadi sedangkan Pak Bombelli ini kan mungkin karyanya cuman mungkin kalian hanya akan mendengar sekarang gitu, wah ini ada Rafael Bombelli gitu. Tapi kalau Euler, nah Gauss itu apa namanya, ya hampir di semua fisika dan matematika itu menerima mereka sebagai orang besar lah ya. Jadi punya pengaruh yang cukup besar di bidang tersebut. Sedangkan Pak Bombelli nggak terlalu. Jadi ya mau apa namanya,
bilang fair nggak fair ya, memang dunia bahkan di akademik pun seperti itu ya. Jadi kalau orang besar yang ngomong itu biasanya lebih diterima ya, lebih punya reputasi lah ya, reputasinya lebih bagus ya. Ya sama lah kalian kalau mungkin belanja online gitu kan juga, meskipun harganya sedikit lebih mahal atau apa kan pasti akan nyari reputasi toko yang bagus ya, baik secara online maupun offline ya. Ini juga sama ya, orang itu wah bener gak sih Pak Bombeli ini gitu kan, bertanya-tanya ya orang ya. Sedangkan kalau Pak Gaus yang ngomong udah langsung dia diterima. Ya oke, kemudian di sini bilangan kompleks ya. Itu biasanya kita nyatakan dalam huruf Z ya. Z sama dengan A tambah I kali B. Ini A dan B-nya di sini itu bilangan real ya. Oke. Ini itu adalah Z. Ini biasanya pakai bintang seperti ini ya, sama dengan A minus IB ya. Jadi kalau kita punya nanti kalau minus itu konjugatnya adalah plus, kalau plus konjugatnya adalah minus ya. Dan kita akan punya perkalian ya, bahwa Z kali Z yang ini, star ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat ya, sehingga di sini jelas ini bilangan kompleks dikalikan konjugatnya, itu hasilnya adalah sekedar bilangan real ya. Nah, bagaimana kalau ini kan perkalian. Bagaimana kalau pembagian? Ya, pembagian misal A tambah BI ditambah C plus DI ya. Ini kita kalikan dengan konjugatnya ya. Konjugat di bagian pembilang penyebutnya ya. Sehingga kita akan punya bagian yang real ya, dan ini bagian yang imajiner. Tentu nanti kita bisa menghitung normnya atau besarnya ya, kalau ini kita kalikan dengan konjugatnya sehingga punya nilai seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu, silakan. Ya, mudah-mudahan masih gampang lah ya, terlalu pusing. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita pengen contoh gitu ya, kita pengen menyatakan bilangan berikut dalam bentuk A tambah BI ya. Ini yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua perkalian, dan yang ketiga ini ada perkalian pecahan ya. Yang pertama itu 6 tambah 2i dikurangi 1 tambah 2i, berarti ini ini salah ya, ini harusnya 3 ya, 2 ya. Berarti yang real real dengan real dan imajiner dengan imajiner ya. Jadi ketemu 5 dikurangi i ya, 6 min 1 kan 5, kemudian 2i dikurangi 3i adalah minus i. Ya, kemudian ini perkalian ya, 2 min 3i, 1 tambah i ya, ini dikalikan ya, sama ketemunya 5 minus i ya. Ini adalah 2 kali ini dan 3i kali ini ya. 2 tambah 2i, kemudian min 3i, min 3i kuadrat. Ya. Ini berarti 2 tambah 3 ya. Ini adalah i kuadratnya tadi minus 1 ya. Kemudian i-nya ya, i 5 minus i. Kemudian ini 5 min i ya. Jadi perkaliannya juga tetap ya. Ini kemudian dikalikan dengan kompleks konjugatnya ya. Oke, untuk contoh yang ini ada yang bermasalah nggak? Silakan perhatikan dulu dengan lebih baik ya.
Saya rasa masih bisa diikuti dengan baik ya. Oke, ini sebenarnya cuma sekedar cerita ya. Saya skip saja ya. Nah, kemudian tadi ya apa namanya? Itu bilangan kompleks dan ini kemudian kita masuk ke Euler ya. Hmm, Euler ini kita kan tahu deret tak hingga untuk fungsi eksponen. Mungkin kalian di apa pengantar Fismat sudah punya deret untuk fungsi eksponen itu 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ya. Nah, yang dilakukan Euler ini dia itu hanya mengganti x dengan i theta ya. Jadi i theta ya 1 tambah i theta bla 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 ya, i theta kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ya. Karena kita tahu bahwa i kuadrat itu sama dengan min 1 dan i pangkat 3 min i pangkat 4 sama dengan 1, jadi sehingga kita bisa masukkan di sini ya, 1 ditambah i theta dikurangi theta kuadrat per 2 faktorial dikurangi i pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ya, kemudian ini ya kita bisa kelompokkan mana yang bagian apa namanya suku yang genap dan juga suku yang ganjil. Ya, ini adalah bagian suku genapnya ya, 1 dikurangi theta kuadrat per 2 faktorial tambah theta pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Ini i-nya kita keluarkan, kemudian ini theta min theta pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa oh ini ternyata adalah deret dari sinus dan ini adalah deret dari sinus, sehingga i theta sama dengan cos theta tambah i sin theta. Nah, untuk kasus khusus ya, itu kita akan punya i pangkat pi ya sama tambah 1 sama dengan 0. Ya, pi itu adalah 180 cos 180 adalah minus 1, sin-nya adalah 0 ya, sehingga tambah 1 sama dengan 0. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanya terlebih dahulu, saya kasih kalian waktu ya, mungkin 2-3 menit ya untuk bertanya. Oke, mungkin masih cukup gampang juga ya. Oke, next. Nah, ini kemudian kita bisa menyatakan bahwa bilangan kompleks ini kita nyatakan secara geometri dengan yang namanya diagram Argand ya. Di sini untuk sumbu X-nya itu adalah komponen real dan sumbu Y-nya adalah untuk komponen imajinernya. Ya, sedangkan R di sini itu dikenal dengan normnya atau argumen dari bilangan kompleksnya ya. Besar dari bilangan tersebut itu adalah tidak lain adalah x kuadrat sebenarnya, x kuadrat tambah y kuadrat ya, sedangkan
tetanya di sini adalah tan min 1 Y per X. Ya, ini atau R-nya adalah tadi ya, bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya, kemudian diakarkan. Nah, yang lain tentu kalau seperti ini kita bisa menyatakan dalam bilangan dalam bentuk polar ya. Oh, di sini X itu adalah R kalikan cos theta dan Y-nya adalah R kalikan dengan sin theta. Ya, sehingga Z-nya ya, Z di satu titik sini adalah X ditambah Y ya, yaitu R cos theta tambah Y sin theta. Atau R dikalikan EI theta. R-nya itu sebagai modulus atau panjangnya, yaitu atau Z kali Z konjugatnya ya, diakarkan. Sedangkan tetanya itu merupakan fase ya, atau argumen dari Z ya, sama adalah tan pangkat min 1 Y per X. Ya. Nah, di sini ya, tadi ya, EI 2Pi, E pangkat 0 sama dengan 1 ya. Di sini EI Pi per 2 itu adalah I, ini EI Pi adalah min 1, dan ini adalah minus I. Ya. Nah, oke, apa sih gunanya gitu ya kita menyatakan dalam bentuk seperti ini ya? Mungkin kalau dalam apa namanya sistem bilangan yang kalian kenal selama ini tanpa melibatkan kompleks, katakanlah kalau akar dari satu apa namanya satu bilangan itu kan cuman plus dan minus ya, misal 4 itu kan 2 sama min 2. Tapi untuk yang bilangan kompleks, ya nanti ternyata akarnya nggak sekedar itu gitu ya. Ada akar yang lain gitu yang harus ada bilangan apa namanya? Bagian dari bilangan kompleksnya yang kemudian bisa diakarkan, atau kalau kita mau memangkatkan ya. Oke, ini contoh ya. Kalau kita mengangkatkan kan Z pangkat N ya, itu tadi R E pangkat I theta pangkat N ya, itu adalah R pangkat N E I N theta ya, atau R pangkat N cos N theta tambah I sin N theta ya. Oke, kalau ini Z-nya sama dengan 1, E-nya sama dengan 4 ya, berarti 1 pangkat 4 ya, EI 0 pangkat 4 ya, itu sama dengan EI 0 ini sama dengan 1 ya. I pangkat 4 itu juga EI 2Pi sama dengan 1. Min 1 pangkat 4, jelas kalian tahu ini nilainya juga 1 ya, ini yang bagian realnya, tapi ini kan ada bagiannya imajinernya kan ya. Min I pangkat 4 itu juga 1. Ya, atau kalau untuk N sama dengan 1/4 ya, 1 pangkat 1/4 ya, itu nilainya akan ada 1 I min 1 min I ya, seperti contoh yang ada di lingkaran ini ya. Kan ada yang ini kan nilainya 1, kalau ini juga besarnya juga 1, ini besarnya 1, ini juga besarnya 1 ya. Nah, dari dua contoh tersebut ya, kita tahu bahwa Z itu adalah sebenarnya R E I theta tambah IK 2Pi ya, dengan K-nya 0, 1, 2, sampai N 1. Z pangkat 1 per N itu ya, R kali 1 per N ya, EI theta per N, IK 2Pi per N ya. Nah, secara umum kalian akan punya rumus yang ini ya, Z pangkat M per N ya, ini ya. Ada rumusnya di sini. Oke, ini saya rasa ini sedikit lebih kompleks daripada sampai rumus Euler ya. Kita lihat contohnya ya. Misal ya, kita punya 1 tambah I pangkat 8. Kita ingin menyatakan ini dalam bentuk A tambah BI. Ya. Kemudian ini berarti Z yang tadi ya, ini kan Z-nya ya, adalah I tambah I. Kita nyatakan dalam R E I theta, ya kan? Nah,
Nah, ini berarti R-nya adalah akar 2 ya. Z kali Z ini akar 2, kemudian tetanya adalah tan pangkat min 1 1/1 atau tan 45 ya, pi per 4. Iya kan? Maka ini adalah sebenarnya Z pangkat 8 ya. Jadi R pangkat 8 EI 8 kali theta. Ya, ini 16 EI 2pi ya. 2pi tadi EI 2pi adalah nilainya 1, maka ini sama dengan 16. Jelas nggak sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Oke ya. Oke, ini ada chat sebentar. Chatnya masih bilang jelas ya. Oke. Nah, ini ya, carilah semua akar 3 dari 8. Ya. Oke, 8 itu bisa kita nyatakan sebagai bilangan kompleks Z dalam bidang kompleks ya. Z sama dengan 8 EIK 2pi ya. Dengan K-nya adalah apa namanya? Bilangan bulat ya. Jadi akar 3 dari ini berarti ya Z pangkat sepertiga ya. 8 pangkat sepertiga EIK 2pi per ini ya. 3 ya. Ini jadi 2, kemudian ini ada yang bagian ini ya. Nah, bagian ini ada 2 ya, untuk K sama dengan 0. Dan ini untuk K sama dengan 1 ya. Min 1 tambah I akar 3. Kemudian ini min 1 min I akar 3. Ya, jadi apa namanya? Ya kita nyalakan sepertinya 2 kali cos bla bla bla. Ya, ini sekalian apa namanya? Kalian hitung ulang, kalian buktikan benar nggak sih gitu. Kalau ini kalian pangkatkan 3 ya, berarti kalikan 3 kali ya, min 1 tambah I akar 3, min 1 tambah I akar 3 plus min 1 I akar 3. Nah, ini ketemu 8 nggak gitu. Ini juga ketemu 8 enggak. Ya, kalau nggak percaya silahkan mangga dibuktikan. Ya, dengan cara yang tadi di awal ya, yang paling gampang. Ini kan jelas ya, 2 kali 2 kali 2, 8 kan. Nah, ini benar nggak gitu. Oke, ya. Kemudian, nah ini diminta ya, berarti Z pangkat 4 sama dengan 64. Berarti min 64 sama dengan 64 ya, kalikan ini ya, maka akan kita peroleh Z-nya min 64 pangkat seperempat kan ya. Maka akan ketemu ya dengan cara yang sama ya. 2 tambah 2i, ini juga 2 tambah 2i untuk K-nya sama dengan 1 ya. Kemudian ini min 2i, kayaknya ini ada yang salah deh. Bentar saya nanti saya cek deh. Dan ini terpisah 90 derajat ya. Jadi ada beberapa apa namanya? Beberapa nilai di sini ya. Dengan cara yang sama.
Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sampai di sini dari dua contoh terakhir ini? Mangga. Pak izin bertanya, Mangga. untuk I-nya itu apa ya? Tadi Marisa kebetulan baru masuk soalnya tadi jaringannya lagi bawah. Santa kayak gitu, bukan? Nah, oke, kalau telat ya, mungkin tadi di slide paling cukup awal ya, bahwa I itu ada bilangan imajiner ya, dia I ya, I sama dengan akar -1 ya. Kalau apa namanya, apa saya, di buku yang lain ya, terutama orang-orang elektro atau nanti ketika kalian belajar elektronika dasar mungkin ya, bergantung bukunya dan bergantung yang ngajar, I-nya ini diganti dengan huruf J biar enggak bertabrakan dengan arus ya. Oke, aduh ini zoomnya nanti kita ulang ya, artinya ini 40 menit mati ya. Oke, jelas nggak ini yang barusan bertanya? Jelas Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya, jadi konstantannya kita memang pakai secara umum pakai I ya. Nah, ya tadi sudah ketemu sedikit mengenai apa namanya, EI theta itu adalah cos theta ditambah I sin theta ya. Nah, kita ambil kompleks konjugatnya ya, berarti ini adalah cos theta dikurangi I sin theta ya. Nah, kita akan di sana kita akan punya ya, ini cos min theta ya sebenarnya ya, dan ini I sin min theta ya. Dan ini kita punya ya, tahu bahwa cos itu adalah fungsi genap, sedangkan sin adalah fungsi ganjil ya. Cos min theta sama dengan cos theta, sin min theta sama dengan min sin theta ya. Dari sana kita akan punya ya, kita jumlahkan ya, EI theta tambah E min theta ya, itu adalah 2 cos theta, sedangkan E I min theta dikurangi E min theta adalah 2 I sin theta ya. Atau ini cos theta adalah E I theta tambah E min I theta per 2, dan sin theta adalah E min I theta dikurangi E min I theta per 2I ya. Jadi bisa kalian pindah. Nah, dengan cara ini ya kita bisa melakukan pemangkatan ya. Misal dengan pangkat 2 ya, cos kuadrat theta ya, setengah E I theta tambah E min I theta kuadrat ya. Jadi ini jadi seperempat E I 2 theta tambah 2 E I theta ya, ini sama ya, dikalikan seperti ini ya. Jadi perkaliannya itu lebih mudah. Ini akan ketemu setengah cos 2 theta tambah 1 ya. Ini identitas cari dengan cara seperti ini ya. Dan ini setengah cos min 2 theta tambah 1 ya. Mungkin ketika dulu persiapan masuk universitas kalian menghafalkan banyak sekali identitas seperti ini ya. Ini pembuktiannya bisa kita lakukan dengan bantuan bilangan kompleks. Ya, ini ada beberapa identitas trigonometri yang barusan saya sebutkan ya. Pakai I theta, bla bla bla. Ini ya cos theta 1, cos theta 2 itu dapatnya seperti ini, dan sin
theta 1 sin theta 2 bagiannya dapat ini, kemudian tan itu dapatnya seperti ini dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya semacam intermezzo ya. Ya, ini juga saya rasa ya beberapa identitas trigonometri yang kalian sudah tahu. Ya, oke, ini nah langsung saja ada rumus di Moivre. Saya nggak tahu karena ini orang Prancis bacanya gimana ya. Ini cos theta i sin theta pangkat n cos n theta tambah i sin n theta ya. Ini jelas ya, tinggal kita ini adalah ei theta pangkat n, ei n theta ya. Jadi di sini n theta-nya jadi masuk ke sini ya, i sin n theta ya. Rumusnya ini, teorema ini oleh Abraham de Moivre, matematika Prancis yang hidup di London. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya, kita lihat. Kita pengen menyatakan cos 4 theta dan sin 4 theta dalam suku pangkat dari cos theta dan sin theta ya. Berarti ini ya, cos 4 theta tambah i sin 4 theta ya, itu ei 4 theta ya. Itu tidak lain adalah ei theta ya, pangkat 4 ya. Ini jadinya seperti ini ya, cos theta tambah i sin theta pangkat 4. Ini bisa kalian kalikan 4 kali gitu ya, itu akan ketemu cos 4 theta ya, i sin theta pangkat 4, bla bla bla, dapat yang ini, kemudian dapat cos 4 theta bagian yang ini ya. Ya, sehingga dengan menyamakan bagian yang real dan bilangan imajinernya, ya maka akan ketemu bahwa cos 4 theta itu cos pangkat 4 theta 6 cos kuadrat ya, tambah sin 4 theta ya, sedangkan yang bagian imajinernya akan ketemu yang bagian ini. Jadi apa namanya, kalau kondisi seperti ini ya, yang real itu nanti hanya dinyatakan dalam realnya ya. Ini kita tekniknya adalah menyamakan ya suku yang real dengan suku realnya dan suku imajiner dengan imajinernya ya, di ruas kiri maupun ruas nah, yang kedua kita pengen menyatakan ini perkalian dari theta ya. Ini cos pangkat 4 theta itu setengah ei theta ya, e min theta pangkat 4 ya. Ini bisa kalian lakukan perkalian ya, sama yang berkali gitu ya. Hasilnya akan ketemu yang ini ya. Kemudian ini adalah 1/8 cos 4 theta setengah cos 2 theta plus 3/8 ya. Ini memang hasilnya agak jadi sedikit berbeda dengan yang ada di sini, dan sin pangkat 4 theta itu nilainya yang ini ya, 8 cos 4 theta setengah cos 2 theta tambah 8. Ini cos pangkat 4 ya, bukan cos 4 theta ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu ya, sebelum nanti setelah mati kita sambung lagi sebentar guys.
Ya, mungkin ini saya matikan lebih dahulu, kemudian apa namanya, kita rasa ini sudah cukup jelas ya, bahwa apa namanya, kita menggunakan bantuan rumus Euler ini ya, itu untuk membantu menghitung pemangkatan ya, ya tadi untuk menghitung akar, terus pemangkatan dan sebagainya. Nah, ini ada hal yang lain lah, ini agak sedikit advance, tapi ya nggak apa-apa ya, bahwa untuk R kurang dari 1, ini disuruh membuktikan bahwa R pangkat 2N cos N theta kuadrat ditambah R pangkat N sin N theta kuadrat itu sama dengan nilai ini. Ini deret ya. Misalkan ini adalah Z, adalah ini ya, R2N cos ini. Nah, ini kan mau nggak mau dia R pangkat 2N, E pangkat I N theta ya. Misalnya 1 ditambah R kuadrat EI theta tambah R pangkat 4 EI 2 theta dan seterusnya. Karena R-nya kurang dari 1, maka deretnya itu konvergen ya. Dan karena konvergen ya, kita bisa mengalihkan ya, R kuadrat EI theta pangkat Z ya. Nah, nanti akan ketemu Z-nya. Z besar ini adalah 1/1 min R kuadrat EI theta. Ya, kemudian Z-nya ini, Z kali Z kuadrat, ya ini ketemunya adalah 1/1 ya, ketemu yang sebenarnya kita cari di sini. Nah, tapi Z kuadrat ya, nilainya adalah ini ya, R pangkat 2N cos N theta kuadrat tambah R2N sin N theta kuadrat ya. Jadi ini ya, tidak lain sebenarnya ini apa namanya, kalau kita kuadratkan ya ketemunya ini ya. Jadi mau nggak mau ya, ini sebenarnya adalah ya sama ya, tapi dengan apa namanya, cara yang penyelesaiannya sedikit berbeda ya. Ini sebenarnya adalah intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui sebuah filmnya, nanti ketemunya ketika kalian belajar mengenai optik ya. Jadi ya ini caranya ya. Ini kuadratnya ini kita hilangkan lebih dahulu, tapi kita nyatakan ini sebagai ini tambah ini, tapi dalam sebuah bilangan kompleks ya. Oke. Nah, yang lain ya, tadi sebenarnya ya, bahwa kalau kita punya E pangkat Z ya, itu kita ke yang hiperbolik ya, dan kita punya cos theta-nya adalah setengah ya, dan sin theta-nya 1/2I EI theta min sebagai, sehingga ini E pangkat IZ, E pangkat min IZ ya. Nah, dari sini ini adalah tan Z ya, sin Z plus cos Z, kotangen ya sama ya dengan apa namanya, trigonometri biasa. Dan ini ketemu juga cos kuadrat Z tambah sin kuadrat Z, ini juga artinya nilainya 1. Nah, kemudian dari sini kita akan sampai yang namanya fungsi cos hiperbolik ya. Jadi cos hiperbolik Z itu setengah E pangkat Z tambah E pangkat min Z, dan sini hiperbolik Z-nya ini ya, dan ini ketemu tan hiperboliknya, itu juga nilainya seperti ini.
Oh, ini salah ya, ini terlalu bagus artikelnya. Nah ini juga sama ya, bahwa apa namanya, kita diminta membuktikan bahwa turunannya ini adalah sin hiperbolik Z, dan turunan sin hiperbolik Z adalah cos hiperbolik Z. Ya sama caranya, ya tinggal kita turunkan dengan cara seperti ini, ya sama bentuknya sin hiperbolik Z. Nah ini yang kayaknya terakhir ya, kita diminta menghitung cos Pi dikurangi I. Ya, kita pakai definisi ya, definisi yang pertama ya, bahwa cos ya ini anggap saja sebagai theta, nanti tinggal tetanya agak masukkan lagi ke sini ya, jadi akan ketemu nilai ini ya, setengah E kurangi E pangkat min 1 ya, ini nilainya adalah minus cos hiperbolik 1, yaitu minus 1,543. Ini bisa juga dengan ekspansi ya, cos sin ya, jadi ketemunya nilai 1/54, minus 1,543. Ya oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena saya rasa materinya sudah cukup banyak untuk minggu ini ya, agak. Silahkan kalau ada yang ingin ya. Jadi apa namanya, salah satu yang bisa kalian lakukan ya, kan di buku itu banyak sekali example ya. Tadi kan ini ya contoh-contoh yang ya, misal ini gitu, ini benar nggak sih hasilnya kayak gini. Nah itu, ini kan ada apa namanya, ada step yang dihilangkan ya di sini. Nah ini kalian coba buktikan benar nggak. Nah, ini kan perlu kalian perlu agak kotor ya tangannya ya, artinya nggak tinggal terima gitu ya, kan ada step-step yang terlewat lah ya di sana ya, dari sini ke sini kan juga ada terlewat lah ya sedikit gitu. Nah ini bener nggak gitu. Nah ini kalian perlu untuk mikir gitu ya. Jadi nggak, ya ini memang apa namanya, ada step yang hilang gitu sengaja di buku itu, nggak di apa namanya, nggak didetailkan. Tapi ketika nanti kalian ujian, ya nggak bisa kalau tiba-tiba dari sini ke sini, ini caranya dari mana gitu. Orang yang nggak percaya. Dan penting ya kalau di sains itu ya, untuk kemudian mempertanyakan ya, misalnya ya di sini di kuliah Fismat yang mempertanyakan sendiri itu apa namanya, step-stepnya itu benar atau salah, itu perlu sekali kalian untuk kemudian menghitung ulang lah minimal. Kemudian nanti ketika kalian ini kan contoh ya, example, nanti ada exercise ya, caranya kan harus jauh lebih rinci daripada yang tertulisannya di example ini. Ini salah satu kenapa saya ngambil bukunya, buku Tang itu ya, karena banyak sekali contoh-contoh yang sudah ada work solution ya. Kalau di Tang itu misal ada 5 example untuk satu bahasan, 5 contoh, itu mungkin contoh pertama cukup komplit. Langkah kedua itu, misalnya yang pertama itu 80%, yang kedua itu 60%, contoh ketiganya sudah 40% ya.
langkah-langkahnya. Nanti contoh kelima itu mungkin hanya sekedar dengan cara yang di 1, 2, 3 itu langsung di jawaban gitu. Nah, itu berjenjang seperti itu. Ya, jadi apa namanya itu sudah akan benar-benar sangat membantu kalian ya, dibandingkan misal kalau yang paling populer di Indonesia itu pakainya buku BOAS ya, mungkin misalnya kalian ke ITB ke mana itu kan rata-rata pakai buku BOAS. Nah, saya kurang terlalu suka dengan cara penyajian yang ada di BOAS ya. Gitu ya, saya nemu buku tanging. Menurut saya paling cocok ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya rasa cukup ya, sekian untuk ini. Kalau kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Mudah-mudahan apa namanya jurusan segera membeli lisensi dari Zoom-nya sehingga kita nggak perlu terbatas 40 menit ya. Sekian dari saya untuk minggu ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.